Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di sini kebetulan ini ada tugas UTS. Jadi kita diharapkan dapat membuat satu aplikasi menggunakan Node.js dengan tingkat atau harapannya itu adalah satu aplikasi itu bisa login dan register, lalu melakukan create, read, update, dan delete. Nah, aplikasinya menggunakan Node.js. Jadi saya akan membuat aplikasi memo online. Jadi di memo online ini akan bisa login, register, lalu melakukan create, yaitu membuat atau create, lalu membacanya create, mengupdate memonya, lalu mendelete nya. Nah, aplikasinya yang saya buat tuh seperti ini. Jadi di sini ada register. Sini saya sudah register nih sini tuh. Kita login. Nah, seperti ini loginnya, masuk ke profile. Lalu all memonya seperti ini. Membuat memo. Ujian UTS Sabtu web lanjut. Seperti ini memo yang tadi dibaca itu sudah terinput tuh, yang tadi dibaca bisa diedit. Web. Nah, sudah teredit, bisa dihapus. Oke, langsung saja kita bagaimana sih pada saat pembangunan aplikasi memo online ini. Nah, saya sudah menulis nih artikelnya, nanti bisa dibaca nih. Oke, ini adalah tugas UTS dari pemrograman web lanjut. Dosennya Bapak Khairul Anwar, Eskom MTI. Oke, penyusunnya saya sendiri. Node.js itu apa sih? Node.js itu aplikasi server side atau environment yang berjalan di sisi server. Node.js itu dapat menjalankan beberapa engine JavaScript, HTML, AJS, Express, HBS. Dia dapat membangun arsitektur asynchronous. Node.js itu menggunakan operasi IO non-blocking. Maksudnya itu adalah klien mengirimkan permintaan ke web server. Jadi dia mensupport event loop single threaded. Jadi lebih efektif dan lebih ringan lah kalau menggunakan Node.js itu. Nah, ini membangun aplikasi login, register, dan create ini ke dalam satu aplikasi yang namanya memo online. Nah, sini kita akan membuat database-nya menggunakan MySQL dengan menggunakan transaksi data dengan JSON. Nah, untuk membuatnya saya menggunakan 3 tahapan nih di sini nih. Satu tahapan adalah membuat database. Nah, untuk membuat database ini yang pasti sebelumnya kita akan merencanakan database-nya seperti apa. Ada berapa table, disimpan di mana. Lalu keduanya adalah membuat project directory atau membuat struktur kerangka directory atau skeleton. Setelah itu kita baru menulis programnya. Nah, yang pertama adalah membuat database. Nah, di sini dikarenakan tugasnya itu adalah login dan register, berarti ada satu database yang harus menyimpan database pengguna atau satu table pengguna user. Di sini saya tulisnya user ya. Lalu database kedua yang untuk melakukan CRUD, yaitu dalam memo online itu adalah memo atau catatan. Saya membuat satu table lagi namanya memo. Nah, database seperti ini nih. Database seperti ini mungkin sudah tahu. Nah, cara penulisannya seperti ini, sudah
Untuk yang karena di sini lanjut, kita tidak akan membahasnya, jadi membahas membuat database seperti ini, create table, ada ID, judul memo, strukturnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, memo online. Ada 2 table nih ya, 2 table, memo, user, dan ini. Sini usernya, di sini strukturnya seperti ini. Lalu memo strukturnya seperti ini. Nah, strukturnya ini nih, seperti ini ya. Lanjut lagi, setelah database sudah jadi, kita akan membuat directory projectnya nih. Nah, pada Node.js ini kita buat folder dulu. Untuk saya sih di sini buat karena setiap latihan dan beberapa tugas saya tulis, saya simpan di directory sum, htdocs, tsw pelanjut. Sini saya tulisnya memo online. Kalau Anda mau buat directory lain bisa sih sepertinya. Pokoknya bisa. Nah, kita membuat satu directory memo online. Nah, untuk inisialisasi pertama, kita bisa membukanya melalui Visual Studio. Oke. X. Sini. Visual Studio. Nah, di sini nih. Di sini ada Visual Studio. Kita buka folder baru. Sini memo online. Memo online, select folder. Anggap saja ini belum ini. Nah, untuk akses ke npm init inisialisasi, kita masuk ke terminal. Di new terminal sini. Kita bisa mengetikkan di sini adalah npm init. Nah, pada saat nanti npm init nanti ada beberapa yang harus diinput. Nanti ada deskripsi, author atau lain-lain. Dari situ akan menghasilkan satu file yang bernama package.json. Nah, untuk saya isi name-nya seperti ini. Nanti pada saat input pada di Visual Code akan muncul nih name bisa diisi, lalu deskripsinya apa, lalu yang lain-lainnya, autornya saya tulis ini, terus license-nya semua tulis ya, semuanya saya yes sampai terakhir, lalu muncul file package.json itu. Lalu kita karena pada Node.js ini ada modul kerangkanya menggunakan Express, ya kan, lagi ada body parser, ada Flash, MySQL. Nah, untuk menjalankan modulnya kita harus menginstal modulnya. Nah, cara menginstal modulnya sama seperti yang tadi pada di Visual Code. Kita mengetikkan npm i, ya bisa npm i atau bisa npm install. Di sini saya npm i express, lalu mengetikkan di sini, saya copy saja biar cepat. Ya. Ini ntar masuk di sini, nanti terinstall nih beberapa install. Nah, kalau ada masalah, misalkan vulnerabilities-nya hilang, itu bisa pakai npm audit fix, jadi biar masalahnya itu clear. Nah, nanti setelah terinstall akan muncul folder namanya Node modules. Nah, modules berarti itu sudah terinstall nih semua modul atau sistem yang dibutuhkan sini semua. Nah, sini karena di sini udah diinstal, kita langsung aja. Kerangkanya seperti ini nih, membuat strukturnya nih. Kerangkanya seperti ini, ada source-nya saya seperti ini, lalu menulis program nih. Ini programnya ada, saya tulis seperti ini. Untuk bagian bisa dibilang ya front end ya, tampilan depan nih, saya
saya buat beberapa folder nih. Di sini ada 3 folder karena saya menggunakan handlebars. Jadi partial layout ya, layoutnya saya buat partial biar lebih efektif. Saya buat satu di sini layoutnya layout kayak misalkan di navigasinya, headernya, kontennya atau footernya cukup ada di main.html. Lalu untuk partialnya di situ message-nya, dan yang lainnya seperti login, dan loginnya adalah untuk yang usernya tadi, dan memo akan ada CRUD, makanya saya di sini ada file add, edit, dan list itu untuk read semua data. Nah, isinya seperti apa nih? Nah, seperti ini nih untuk yang front end-nya, tampilannya. Karena di sini web lanjut, kita hanya membahas beberapa mengenai yang Node.js. Ini adalah UI ya. UI ini ada beberapa. Di sini ada perintahnya nih, perintahnya dalam Node.js tuh seperti ini. Untuk masuk ke dalam linknya seperti ini, memo add, profil, logout, sign in, dan sign up untuk seperti ini. Jadi nanti tampilan di atas ini nih navigasinya. Jadi dia nggak perlu penulisan lagi pada halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya seperti login, jadi nggak perlu ada penulisan di atasnya, apa headernya, atau style sheetnya dan lainnya, tidak perlu. Di sini. Lalu gini nih. Nah, untuk penulisan program itu ada di sini saya buat 3 yang menurut saya penting. Yang pertama itu adalah bagaimana menjalankan sistemnya. Saya buat filenya untuk menjalankan sistemnya pakai app.js. Kalau yang lain juga bisa pakai namanya, atau index.js, server.js bisa. Tapi untuk ini saya membuat namanya app.node.js. Untuk koneksinya ke koneksi.js, dan database poolnya database.js. Di sini bisa dilihat seperti ini. Ini penulisan untuk menjalankan aplikasinya. Ini seperti ini. Nanti mudah-mudahan saya upload nih untuk file-filenya nanti saya upload di GitHub atau di G Drive, jadi bisa dicoba nanti. Nah, untuk portnya saya set di port 3000 sini. Port 3000. Untuk view-nya di sini menggunakan engine-nya HTML, tapi saya menggunakan partial layout dengan bantuan modulnya handlebar. Di sini view engine-nya HTML masih di sini. Nah, di sini nanti ada session, jadi express session-nya nanti pada saat setelah jadi, nanti si table database itu akan muncul secara di-create sendiri. Jadi. Ini untuk koneksinya saya masih menggunakan localhost, user root, passwordnya, dan sesuai sama set atau konfigurasi pada server. Di sini database-nya saya tulis memo online sesuai ya sama di sini ya. Nah, nama database-nya di sini memo online. Oke. Untuk ini database poolnya, sini menggunakan MySQL. Oke. Lalu ya sini ada portnya. Kita langsung masuk ke bagian. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa file seperti kita membuat CRUD controller, menghubungkan datanya. Yang jelas yang tadi adalah poolnya database ya. Lalu ada fetch memo, di sini ada saya masuk di dalam folder model. Fetch memo-nya itu ada satu koneksi dulu ke dalam database, lalu masuk ke
get all ini kayak ini JSON ya jadinya, dalam bentuknya JSON file-filenya seperti itu. ID usernya untuk yang delete ya, pada memonya nih seperti ini gitu. Ini untuk penulisan programming delete. Di sini untuk simpan, saya tulisnya di sini save. Ini untuk get one untuk pada saat update pasti pada saat kita klik salah satu ya berarti harus satu saja yang muncul yang bisa diupdate. Nah makanya pertama get one dulu, pada saat kita klik get one lalu baru bisa diupdate sesuai sama ID yang kita klik. Oke. Berikutnya di sini ada index controller. Index controllernya nanti tampilan utamanya mau di mana nih? Saya di sini simpan index.html. Seperti ini. Tampilan utama seperti ini. Oke. Nah, belum saya jalanin nih ya. Oke, saya coba jalanin dulu ya. Nah, kita langsung mencoba menjalani sini. Untuk menjalaninya, untuk portnya tadi filenya ini kan di sini app.js. Nah, untuk menjalankan server dan modulnya kita ketik node app.js. Sorry, mohon maaf di sini. Tadi di sini direktorinya ada di src ya. src. Jadi kita masuk dulu ke cd src. Nah, baru kita ketik yang tadi node app.js. Nah, ini server berjalan pada port 3000 nih. Koneksi sudah sukses. Kita masuk sini. Localhost portnya 3000. Nah, masuk nih. Ini tampilan utama seperti ini. Nah, tampilan utama. Nah, sini tadi indeks utama seperti ini. Jadi kita nggak perlu nih nulis lagi ada footernya seperti apa, headernya seperti apa, style sheetnya seperti apa. Menggunakan handlebar partial layout ini lebih efektif dan lebih nggak banyak kita ngetik lagi. Oke, lalu sudah menjalankan server. Di sini ada indeks. Untuk login saya tulis autentifikasinya di sini nih, di roots otorisasinya di root, terus saya tulis lagi di library sini password. Nah, untuk sign up di sini penulisannya seperti ini, insert into user set. Nah, sign up, password di sini. Oke, untuk loginnya sign in-nya seperti ini, from username ini seperti ini, save password. Oke, jadi aplikasi bisa register dan login. Ini register, kita tes nih. Registernya testing, misalkan register namanya lanjut. Web. Daftar. Nah, masuk kan, langsung daftar kan sini nih. Web lanjut, web. Lanjut. Nah, seperti itu. Kita login aja ya kita untuk biar enak, yang saya sudah ada datanya. Di sini nih. Login. Seperti ini, kita bisa cek nih read data yang sudah masuk ke memo. Nah, tampilannya seperti ini nih. Tuh, ini. Nah, sekarang mau new memo ya kan. New memo masukin misalkan ada makan siang nih. Makan siang weekend. Minggu tanggal 6 ya. 6 bulan 11
tapi di lot 9 jam 13.00 bertemu dengan teman UPJ, mahasiswa UPJ. Nah, kita simpan, kita lihat nih yang tadi kita tulis. Nah, yang muncul nih. Nah, mau diedit ya kan, kita klik sini, makan siang. Saya bisa makan siang aja di sini, ubah memo, tak berubah deh. Nah, untuk delete-nya kita klik sini. Nah, seperti itu. Kita lihat di tampilan sini. Oke, nah saya menggunakan bantuan framework Bootstrap nih biar bisa tampilannya responsif. Jadi lebih mudah. Nah, seperti ini tuh tampilan responsif Bootstrap. Dan jangan lupa untuk masukin di main yang tadi, main public, main layout. Nah, sini main layout, jangan sampai lupa untuk mengetik ini sini nih, viewport scalable-nya di sini, biar tampilan pada saat di tampilan mobile jadi responsif. Kita tes nih, masuk di inspect, di sini pakai iPhone SE. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, cakep kan? Sayangnya kalau di mobile seperti ini tampilannya. Kita klik, kalau mau baca yang ini kita klik. Nah, tampilan navigasinya ini, all memo, new memo. Di sini bisa lihat profile, itu masuk new memo juga seperti ini. Jadi tampilannya responsif. Nah, tampilannya sudah responsif, udah bagus. Lalu yang tadi kita menjalankan aplikasinya seperti ini. Jadi di mana file kita buat untuk menjalankan sistemnya, kita masuk dulu ya ke dalam direktorinya. Karena direktori saya ada di SRC, saya masuk RCS dulu baru dijalankan. Ini tampilannya, penulisannya. Nah, yang tadi saya bilang untuk di Node.js ini, karena saya menggunakan expression session itu, nah pada saat kita login, kita membuka dan itu, nah nanti akan terbentuk satu table database yaitu session. Nah, sini nih. Jadi pada kita nah sini nih. Session ini bukan saya yang create, jadi dia terbentuk sendiri. Jadi pada saat nanti login lagi yang lain, nanti terbentuk ada data lagi yang masuk, terus seperti itu. Oke, itu adalah aplikasi memo online. Kebetulan untuk melengkapi tes ya, programming web lanjut ini, saya membuat memo online. Nanti saya setelah hasil ujiannya keluar, nanti saya upload nih untuk file-file, jadi bisa di download atau bisa dicoba-coba ya. Nanti mudah-mudahan saya upload dan saya masukkan di GitHub. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.